Musim ubur-ubur di Teluk Saleh terjadi pada bulan November hingga Januari. Puncaknya terjadi pada bulan Desember ketika perairan ini mengalami pancaroba, yakni pergantian musim dari kemarau ke penghujan. Pada mulanya fenomena alam ini tidak memiliki efek signifikan bagi masyarakat. Musim ubur-ubur yang meledak setiap tahunnya praktis berubah menjadi momen perburuan fenomenal yang dilakukan secara massal. Ini yang namanya Teluk Saleh membara. Membara sama semangat mereka, para pencari ubur-ubur. Keren banget loh, ratusan kapal tuh berseliweran gak berhenti. Pada awal musim, ubur-ubur memenuhi seluruh penjuru Teluk Saleh hingga ke pesisir. Satuan angka jutaan bahkan tidak cukup untuk menggambarkan fenomena unik yang ada ini. Namun pada penghujung musim, yakni pada bulan Januari, kawanan ubur-ubur lebih banyak terdapat di perairan bawah pegunungan Tambora. Tepatnya di sekitar perairan Soro yang hangat karena memiliki sumber air panas yang merembes ke laut. Susah ngambilnya. Beratnya kayak ada sekitar 5 atau 6 kilo plus gelombang nih, si perahu goyang-goyang itu susah loh. Yang menarik, meski perburuan secara kasat mata seperti dilakukan dengan acak, namun masyarakat menerapkan seleksi yang ketat. Artinya yang diambil hanyalah ubur-ubur dengan ukuran tertentu. Beratnya minimal 4 kg dengan ukuran kurang lebih sebesar buah kelapa. Untuk memaksimalkan waktu, para nelayan biasanya akan memisahkan bagian kepala dengan kakinya di lautan. Sehingga ketika dibawa ke pengolahan, kondisinya sudah bersih dan siap jual. Nih, ini dia jenis yang diburu. Ubur-ubur warna merah atau red jellyfish. Bukan yang lain. Para penampung ubur-ubur di Teluk Saleh biasanya menerima hasil tangkapan dari nelayan ketika dini hari. Setiap perahu rata-rata akan mengangkut 1 hingga 3 ton ubur-ubur. Wow, lihat deh, penuh, udah hampir tenggelam. Padahal kayak cuma dalam waktu 1 jam loh mereka ngumpulin itu semua. Penuh banget, keren banget ya. Bagi para nelayan ubur-ubur di Teluk Saleh, waktu untuk memindahkan hasil tangkapan tergolong sangat sempit. Itu sebabnya seluruh perahu nelayan yang merapat akan saling berlomba untuk menyerahkan hasil tangkapan demi menghindari waktu tutup penerimaan. Ubur-ubur yang diterima di pengolahan hanyalah ubur-ubur segar atau tangkapan dari hari yang sama. 99% hasil ubur-ubur Teluk Saleh diolah untuk keperluan ekspor. Tujuan utamanya adalah negara Cina, Jepang, dan Korea. Pada proses pengolahan ubur-ubur, intinya adalah bagaimana membersihkan biota ini sehingga layak ekspor. Hasil akhir yang disasar dari proses pengolahan adalah ubur-ubur kering, kesat, dan sedikit asam. Diputer, dikasih air yang banyak, digaramin ya. Ini tuh semua tujuannya biar si ubur-ubur ini bersih. Dalam, Proses desalted atau penambahan garam normalnya akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Volume penggunaan garam di pengolahan ubur-ubur sangat luar biasa. Hingga hari ini, garam dinilai sangat efektif untuk mengurangi bau dan cairan yang keluar dari ubur-ubur hasil tangkapan. Setiap musim ubur-ubur, ribuan ton produksi dari Indonesia ini akan membanjiri pasaran dunia.
Nih ya, aku garamin ya. Nih. Kurang nggak? Lagi, sampai penuh ya? Ya nggak apa-apa. Pakai sampai penuh. Tumpah nggak apa-apa. Tumpah-tumpah nggak apa-apa. Iya. Digaramin, terus di packing. Ini nih, tahap lanjutan. Setelah sebelumnya nih, si ubur-ubur direndam selama 2-3 malam di dalam air garam. Tak dapat disangkal, ubur-ubur mampu menyokong geliat kehidupan sebagian masyarakat Teluk Saleh dan sekitarnya. Jumlah tenaga kerja di pengolahan saja misalnya bisa mencapai ratusan orang. Ubur-ubur memiliki kadar protein yang sangat rendah, yaitu hanya berkisar 5% saja. Tak heran kandungan kalori ubur-ubur juga sangat rendah. Namun yang paling dikenal adalah kandungan kolagennya yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Kalau tadi di sana packing kaki ubur-ubur, di sini tugasnya beda. Bersihin ini kepala ubur-ubur Bu ya? Kepala atau topi ubur-ubur. Bersihinnya mesti teliti nih. Urat-urat kakinya nih atau sisa kakinya mesti dibuang. Makanya mesti ibu-ibu yang ngerjain karena ibu-ibu kan teliti. Dalam dunia kuliner, ubur-ubur lebih diposisikan sebagai bahan makanan tambahan. Awalnya disajikan secara tradisional bersama salad, mie, dan asinan. Namun dewasa ini, berbagai negara telah menjual ubur-ubur dalam kemasan siap santap. Di Teluk Saleh, bentuk olahan yang dibuat oleh masyarakat masih sangat sederhana. Itu pun juga bukan sebagai lauk pauk pokok. Cuma 5 menit di atas api loh, nggak boleh kelamaan. Karena ubur-ubur ini kan mengandung sangat banyak air. Kalau kelamaan, airnya keluar dia menciut. Simpel ya masaknya ya. Simpel banget. Saya bisa masak ini, gampang. Makan ubur-ubur aja dulu. Aida, nyaman teh, gitu Pak ya. Itu artinya enak banget. Teksturnya rumput laut banget. Rumput laut campur jamur kuping. Sama mirip-mirip tulang rawan ayam. Enak banget.